Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang ini berarti video yang ketiga di buku tematik kelas 5 tema 2 ya. Udara bersih bagi kesehatan subbab 1. Ini adalah video yang terakhir untuk subbab 1 ya. Kita habis ini akan masuk subbab 2. Kita mulai dengan menyanyikan lagu Gugur Bunga. Sebelumnya kita sampai sini ya. Lagu Gugur Bunga ini diciptakan oleh H. Mutahar. Nah, sebelum kita sama-sama nyanyi, perhatikan nadanya dulu ya. Ini termasuk lagu minor. Do-nya di sini di G, paling nanti akan gunakan do di A saja. Perhatikan ini ya, perhatikan nadanya dulu, diresapi lagunya, baru kita nanti nyanyi bersama-sama. Oke, saya akan rubah dulu settingnya menjadi default saja, ini lebih menggema, suaranya lebih enak. Nada ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Kita nyanyikan sama-sama sekarang. Ini teksnya kecil, kalian rasanya bisa baca. Kalau kurang ya saya besarkan. Wah, ini bisa besar tapi cuma sedikit aja, nggak semuanya bisa tercover ini. Ya, kita nyanyikan bersama-sama yuk. Betapa hatiku takkan rindu terlalu pahlawanku, betapa hatiku. Nah, ini di bawah, agak saya kecilkan aja ya. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Harusnya siapa ya? Sampai mana ini? Sendiri, habis itu siapakah? Sampai mana? Wah, ini betapa. Sampai mana lagunya ini ya? Nah, ini susahnya kalau nggak hafal teksnya ini. Kita akan kita cari tagnya di Google aja ya. Tagnya di sini bikin ruwet. Ya, kita cari teksnya di Google aja, teks Gugur Bunga. Lirik Gugur Bunga. Lirik Gugur Pahlawanku. Nah, kalau ini enak. Bentar.
Ini agak saya besarkan sedikit. Gini kan enak. Oke, kita mulai lagi dari awal. Nanti kalau digeser gini kan enak ya. Oke. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Putus satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Kita lanjutkan. Gugur bungaku di taman bakti di hari baan berdiri. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Oke. Setelah kita sama-sama menyanyikan lagunya, settingnya dirubah lagi biar tidak terlalu menggema. Kita sekarang bahas bukunya, ya. Bahas bukunya. Kita lihat di sini, lagu Gugur Bunga termasuk lagu bertanda nada diatonis minor. Ya, nada minor itu biasanya lagunya mengandung unsur kesedihan. Ya, tahukah kamu ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor? Tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak nada 1,5, 1,1, 1,5, 1. Ya, dan 1. Ya, satunya ditambah lagi di sini. Biar enggak mentang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1. Oke. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut. 1,5, 1,1 sama dengan 1,5, 1,1, setengah terus 1,1. Ya, atau La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi dimulai dari la. Ya. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah sebagai berikut. Lagunya bersifat sedih. Gugur bungaku di. Nah, kita kan sedih ya. Slow biasanya. Lagu kurang bersemangat. Beda dengan video sebelumnya lagu 17 Agustus. Bersemangat ya. 17 Agustus tahun 45 gitu. Kalau ini gugur bunga gudi. Nah, gitu ya. Melodi lagu biasanya diawali dengan nada 6 ya atau nada la.
Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 3 dan diakhiri nada 6. Siapkan alat musik sederhana misalnya pianika atau alat musik lain yang ada di daerahmu. Cobalah mainkan lagu Gugur Bunga dengan menggunakan alat musik tersebut. Oke, tadi sudah kita lakukan ya. Bagaimana pengaruh otot diafragma terhadap proses pernapasan pada manusia? Pengaruh otot diafragma ya saat kita bernyanyi ya kita disarankan menggunakan pernapasan perut. Artinya kita menggunakan diafragma ya. Kita menggunakan pernapasan perut. Ya, artinya kita memainkan diafragma ya, memainkan diafragma. Tujuannya biar tidak kehabisan napas. Pernah kan kehabisan napas gitu ya. Tujuannya agar tidak kehabisan napas. Nah, terus saat bernyanyi sikap sempurna ya. Kalau nggak main musik nggak pegang alat musik lebih enak. Sikap sempurna. Dan perut agak ditarik sedikit untuk memberi kayak tembok ya. Ya, perutnya itu ditegangkan sedikit. Ya, perut agak dikontraksi sedikit ya, dikontraksikan. Kalau enggak, nanti khawatirnya nggak kuat. Ya, dikontraksikan sedikit itu jadi saat kita bernapas benar-benar menggunakan diafragma. Ya, untuk suara-suara yang panjang dan tinggi biar kuat. Ya, tujuannya itu. Ya perlu berlatih. Ya, Pak Ali sendiri sering nggak kuat nafasnya. Dan karena nggak begitu, bukan penyanyi profesional juga, jadi hanya tahu sedikit tentang menyanyi. Ya, mintalah orang tuamu untuk menceritakan permainan lagu di masa kecil mereka. Mintalah mereka mengajari cara melakukan permainan itu dan nyanyikan lagu masa kecil mereka. Pak Ali punya banyak lagu masa kecil. Ada cuplek-cuplek suweng, cuplek-cuplek suweng, suweng edeng kelenter, mampu ketundung gedel. Pak Empong lera-leri. Itu adalah lagu masa kecil ya. Itu biasa dinyanyikan waktu TK dulu. Balonku ada 5 apalagi. Pada hari Minggu. Nah, itu lagu-lagu legendaris zamannya Pak Ali. Masih kecil, bintang kecil. Nah, itu sejak zamannya Pak Ali ada lagu itu. Ya, tanya orang tua kalian, pasti pernah nyanyi lagu itu ya. Lagu ini, naik-naik ke puncak gunung. Nah, suatu sore Lani bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras. Ya, teras rumah mereka menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh beraneka tanaman bunga. Di sudut tanaman bunga juga tumbuh pohon mangga. Suasana di teras rumah terasa sejuk. Nah, tiba-tiba Lani terbatuk-batuk. Lani mencium bau asap. Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering. Asap sampah dibakar itu begitu pekat, udara jadi tercemar asap. Wah, kasihan Lani sampai batuk-batuk kayak gini ya. Wah. Ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal. Udara jadi tercemar, asap. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap itu. Menurutmu, bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Jika tidak, apa akibat dari tindakan itu? Ya, menurutmu bagaimana tindakan orang membakar sampah itu? Tidak baik. Ya, baik karena melanggar hak orang, ya, hak orang untuk menghirup udara segar. Apakah dia memenuhi tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Tidak. Karena tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjaga ketentraman. Harusnya menjaga ketentraman. Ya, kalau sampai batuk-batuk seperti ini kan hatinya jadi nggak tentram, ya, sakit bisa dadanya, ya kan? Jika tidak, apa akibat dari tindakan itu? Nafas jadi sesak, ya, tetangga bisa marah-marah nanti. Nafas akan menjadi sesak. Ini polusi udara namanya. Tuliskan pendapatmu lalu diskusikan dengan teman-teman sekelasmu. Kalian boleh berpendapat sendiri, coba diskusikan.
Menjaga kenyamanan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Kita tentram nyaman itu tanggung jawab warga masyarakat. Apa jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Bacalah teks berikut. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab bersifat kodrati. Ya, artinya sudah dari sononya, orang bilang gitu ya. Dan selalu melekat pada diri setiap individu, ya. Terutama dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut ini jenis-jenis tanggung jawab masyarakat. Ya, 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat. Sebagai contohnya, membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Ya, peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam tersebut hendaknya dilaksanakan setiap anggota masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, ini lihat. Bapak-bapak sama dari Babinsa nih kelihatannya ya. Ada polisi di sini. Nah, di sini sedang jaga malam di pos kamling untuk menjaga keamanan lingkungan. 2. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai individu yang mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Ya, kita hidup di satu tempat tapi latar belakang beda-beda. Ya, tetapi mempunyai tujuan sama, yaitu untuk tinggal dengan aman, tentram, nyaman. Oleh karena itu masyarakat tentu banyak terjadi perbedaan. Meskipun demikian, setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antara warga masyarakat. Masyarakat hendaknya pegang prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Ya, yang kedua, saling mengasihi, membina dan memberi antar sesama. Ya, suka berbagi ya. Oke, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Banyak sekali kesamaan, gak usah nyari-nyari perbedaan. Sama-sama ingin hidup tentram, sama-sama ingin hidup nyaman, sama-sama ingin enak, sama-sama percaya bahwa kebenaran harus tegakkan gitu ya. Ya, jadi persamaan kita cari sebanyak-banyaknya. Dengan prinsip di atas ya kita highlight lagi, membina keserasian, saling mengasihi dan tidak menonjolkan perbedaan. Gitu ya. Dengan prinsip di atas kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat sebagai berikut ya. Kata kuncinya apa? Perilaku yang mencerminkan ya sikap apa? A. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan masyarakat. Rukun. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah secara bersama-sama, ya. Menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Kemudian bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan. Ini yang digarisbawahi cukup bergaul dan tidak membeda-bedakan. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Karena kalau tidak mungkin akan menimbulkan prasangka lain ya. Mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Bakti sosial itu apa? Ya termasuk salah satunya membersihkan sungai, membersihkan lingkungan pada intinya ya. Membersihkan saluran air. Nah, gitu bersama-sama. Dengan membiasakan menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan warga masyarakat, antara warga masyarakat banyak manfaat yang bisa kamu peroleh. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, seimbang. Ya. Pergaulan antar sesama warga masyarakat jadi lebih rukun dan akrab, guyup orang bilang ya. Terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Kalau ada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan, ya kita bantu. Misalnya ada yang sakit, dijenguk ya. Kecuali yang ini ya, COVID-19, kalau sakit malah nggak boleh dijenguk ya. Kita ngasih dukungan secara moral lewat sosial media.
dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Ya, jadi perbedaan itu dimaklumi dan kita harus memberi toleransi. Ya, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Ya, mengatasi semua perbedaan itu penting. Pembangunan nasional lancar itu keren. Pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Ya, kita bisa bekerja bersama-sama. Ya, bukan sekedar bersama-sama kerja ya gitu. Meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Masyarakat solid itu artinya utuh ya. Solid itu artinya utuh. Keutuhan sosial sebagai sesama warga masyarakat. Masyarakat terbentuk atas dasar persamaan tujuan ya. Masyarakat terbentuk atas dasar persamaan tujuan dan budaya antar warga masyarakat meski saling berbeda latar belakang asal usul. Atas dasar kepentingan bersama yang hendak dicapai dalam masyarakat, ya, setiap warga masyarakat hendaknya memperkuat hubungan antar anggota dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, perbedaan dalam masyarakat menjadi hal yang dianggap wajar karena mereka dapat saling bergaul dan saling memaklumi perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti kampungnya Pak Ali juga, ya, di kampungnya Pak Ali di sini ada perbedaan agama, di sini ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Kristen, mungkin ada yang Hindu juga, ada yang Buddha. Di sini dari berbagai macam suku, ada yang dari Jawa, ada yang dari mana-mana intinya, ya. Ada yang dari Padang ya, Padang. Ada yang dari Nusa Tenggara, banyak. Oke, solidaritas rasa setia kawan sebagai warga masyarakat terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, mendukung pembangunan wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Nah, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, Covid. Wah, ada kampung wani Covid. Ya. Artinya wani Covid bukan wani untuk terserang Covid, wani untuk bersama-sama mengatasi Covid. Wani itu bahasa Jawa ya, Surabaya itu menggunakan kata wani untuk berani. Ya, salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama dan atau gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang berlaku di daerah pedesaan Indonesia. Berdasarkan sifat gotong royong terdiri atas berdasarkan sifatnya gotong royong terdiri atas gotong royong yang bersifat tolong menolong ya. Sifat gotong royong ada tolong menolong, ada yang bersifat kerja bakti. Ya. Gotong royong dilakukan untuk menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Ya. Menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa dan negara. Tiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Ya. Kalau sederajat artinya apa? Hak dan kewajibannya sama. Secara harfiah diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Diskriminasi memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok biasanya minoritas secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Ya, sebagai warga masyarakat kita mempunyai beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Begitu pula kehidupan dalam sekolah dan kelas. Sebagai warga kamu mempunyai tanggung jawab, kini lakukan kegiatan berikut. Kalian nggak boleh diskriminasi ke teman juga ya. Lakukan kegiatan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Pilihlah salah seorang anggota kelas sebagai pemimpin diskusi secara musyawarah ya. Dengan dipimpin oleh pemimpin diskusi, bagilah seluruh anggota kelas menjadi 4 kelompok A, B, C, D. Kelompok A dan B mencari contoh lagu bertangga nada mayor ya. Yang enak mayor itu yang apa ya? Yang happy, itu seperti 17 Agustus
Atau Hari Merdeka ya, Hari Merdeka. Halo halo Bandung. Bandung maju tak gentar. Terus apa lagi contohnya? Terus Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Mayor pasti. Pancasila. Kalau yang bernada minor contohnya apa? Contohnya tadi Gugur Bunga. Rayuan Pulau Kelapa. Nah, Pulau Kelapa. Padamu Negeri. Apalagi? Himne Guru. Terus banyak ya contoh-contoh lagu yang kalem-kalem seperti itu biasanya. Nah, Rayuan Pulau Kelapa. Yang di sana tempat lahir beta. Itu apa itu? Lupa. Indonesia tanah air beta. Indonesia Pusaka ya. Indonesia Pusaka. Pusaka. Oke. Kamu telah melakukan kegiatan diskusi untuk melakukan pembagian tugas mencari ini belum dibaca ini. Kelompok A selanjutnya akan berlatih menyanyikan lagu yang telah dipilih diiringi oleh kelompok B. Kelompok C selanjutnya akan berlatih menyanyikan lagu yang diiringi oleh kelompok D. Catat hasil kegiatan. Ya. Kalau ini 17 Agustus, halo Bandung, maju tak gentar. Enak yang dapat lagu-lagu kayak gini, yang lagu kayak gini. Wah. Kalau ini gampang, Gugur Bunga, Indonesia Pusaka ini gampang. Himne Guru, ya sering kalian nyanyikan pada waktu upacara, rasanya kalian hafal, ya. Padamu Negeri itu mudah juga ya, semuanya mudah ini, lagu-lagu yang mudah, sering dinyanyikan. Kamu telah melakukan kegiatan diskusi untuk melakukan pembagian tugas mencari dan melatih lagu bertangga nada mayor dan minor. Sekarang ceritakan pengalamanmu berdiskusi dalam proses pengambilan keputusan bersama-sama teman sekelasmu. Ceritakan di depan kelas, lakukan bergantian. Apa jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat? Apa perbedaan lagu bertangga nada mayor dan minor? Lagu bertangga nada mayor, nadanya adalah 1 1 setengah 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 setengah. Ya, gitu ya. Kalau minor tadi adalah 1 setengah. Waduh, agak lupa ini. Kita harus mencontek ini. Mana tadi? Di sini. Minor tadi 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Ya, 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Oke, di atas. Kita jawab 1. Kalau ini mayor ya. Terus ini minor. 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Terus mayor biasanya lagunya apa? Ini tangga nadanya seperti ini, lagunya biasanya ceria, ya, bersemangat. Ya, ini tempo cepat ya, ini tempo lambat, ini lagunya biasanya sedih. Ya, mellow. Nah, ini kurang lebih ya seperti itu. Apa yang dapat dilakukan supaya selalu memenuhi apa yang dapat dilakukan keluargamu supaya memenuhi tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Agar bisa memenuhi tanggung jawab sebagai warga masyarakat harus mengikuti peraturan masyarakat, peraturan yang ada, ya. Terus toleransi bermasyarakat, tanggung jawab, peraturan yang ada termasuk baik secara hukum maupun norma hukum biasa diatur dalam norma-norma ya, norma hukum.
norma sosial, dan norma agama. Ya, toleransi dalam bermasyarakat. Intinya menjalankan Pancasila ya, gitu. Diskusikan dengan kedua orang tuamu. Ya, ini selebihnya coba diskusikan sendiri. Wah, ini sudah habis untuk ini adalah akhir dari tema 2 subtema 1 ya. Ini sudah berakhir, kita akan bahas di video berikutnya. Tetap masih tema 2, subtema yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.